Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 527. Melanjutkan cerita sebelumnya. Manusia sialan, kamu tidak bisa memperbaiki kami sama sekali, jangan melakukan upaya yang tidak perlu. Raungan dan kutukan dari tiga api masih ada di telinganya. Tan Yun berkata dengan lemah, tidak bisa memurnikanmu. Kebodohan. Setelah itu, Tan Yun mengabaikan tiga api itu. Dia melepaskan api Hongmeng setinggi 900 kaki dan mulai gila melahap api abadi Canggu dan api abadi merah, dua api besar. Tangan kanan Tan Yun berbalik, dan nyala api es ungu Hongmeng setinggi 800 kaki menyebar, menyelubungi api abadi es emas, dan mulai menelannya. Sementara Tan Yun memanipulasi api Hongmeng dan api es Hongmeng untuk melahap tiga api, dia siap untuk melatih tubuh Hongmeng Ba. Tubuh Hongmeng Ba telah memasuki level 10 tahap awal tubuh api Hongmeng. Setelah seluruh tulang dan meridian tubuh padam, Anda dapat memasuki tahap ke-10 menengah. Sekarang ketika Tan Yun bergerak dari tahap ketiga dari alam eklosion ke tahap kelima dari alam eklosion, dia memiliki dua kesempatan untuk memanipulasi cairan ilahi Hongmeng dan melunakkan seluruh tulang tubuhnya. Ketika Tan Yun dipromosikan ke tahap ke-6 dari alam eklosion, dia dapat mengontrol cairan ilahi Hongmeng untuk memperbaiki meridian tubuhnya. Tan Yun memejamkan mata, masuk ke dalam meditasi, datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual, dan berdiri di dunia Hongmeng di udara. Tan Yun menatap cairan ilahi Hongmeng di bawah, dan jeritan panjang sepertinya telah menembus berabad-abad. Kekuatan, aku Tan Yun menginginkan kekuatan yang kuat. Cairan surgawi Hongmeng, telan untukku. Tiba-tiba, 200 helai cairan surgawi Hongmeng, seperti naga, naik dari permukaan cairan yang luas, perlahan-lahan berputar di sekitar Tan Yun, memisahkan helai cairan surgawi Hongmeng yang ramping, dan mengebor ke tengah alis Tan Yun. Ah! Suara rasa sakit yang tak terkendali datang dari mulut Tan Yun. Dia mengepalkan tinjunya dan membuat suara, mencicit, putih di 10 persendian jarinya, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Tik, tik. Fitur wajah tampan Tan Yun sangat terdistorsi karena rasa sakit yang parah. Darah yang mengalir dari 7 lubangnya, bercampur dengan keringat yang berjatuhan, menetes ke dagunya. Rasa sakit yang disebabkan oleh pengerasan tulang saat ini adalah yang terkuat sejak Tan Yun berlatih tubuh Hongmeng Ba. Karena cairan surgawi Hongmeng yang dibor ke tengah alis mulai dengan kejam mengikis dan menghancurkan tengkorak Tan Yun. Di bawah menelan cairan surgawi Hongmeng, tengkorak itu pecah dan menghilang inci demi inci, dan tengkorak yang hilang digantikan oleh cairan surgawi Hongmeng. Jika Anda melihat ke dalam kepala Tan Yun, Anda akan terkejut menemukan bahwa tengkorak emas asli Tan Yun telah menghilang. Tapi cairan surgawi Hongmeng mengembun menjadi bentuk tengkoraknya. Meskipun Tan Yun mengatupkan giginya, suara sakit masih terus keluar dari tenggorokannya. Tan Yun tahu bahwa dia harus menghabiskan ratusan tahun dalam rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Dalam ratusan tahun ini, cairan ilahi Hongmeng akan ditelan sepenuhnya dari kepala, menelan tulang leher, tulang lengan, tulang dada, tulang belakang, dan bahkan tulang jari kaki di kaki dan kaki. Waktu berlalu seperti sebuah panah. 10 tahun telah berlalu di menara, ketika tulang Tan Yun ditelan tak terlihat oleh cairan ilahi Hongmeng. Hongmeng Senye mengembun menjadi semua tulang di tubuh Tan Yun. Setelah itu, tulang yang dibentuk oleh cairan ilahi Hongmeng yang kental mulai mengeras dengan kecepatan yang tidak terdeteksi. Tahun-tahun berlalu, 110 tahun kemudian. Tan Yun menghabiskan 120 tahun sebelum dan sesudahnya, dan akhirnya menyelesaikan pendinginan seluruh tulang tubuh. Yang mengejutkan adalah tulang Tan Yun tidak lagi berwarna emas, tetapi memancarkan warna seperti magma. Panggilan. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, perlahan membuka matanya. Di wajahnya yang tampan, ada senyum menawan, dengan tantangan lompatan katak saya saat ini untuk kekuatan saya,
apakah itu alam eklosion biasa, atau 9 eklosion terbaik saya bisa membunuhnya. Suara samar jatuh, dan Tan Yun tersenyum puas, karena dia menemukan bahwa pada saat ini, api es Hongmeng biru es juga menelan api abadi es emas, melonjak dari 800 kaki ke 1000 kaki. Napas melonjak dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9. Ia memiliki kekuatan untuk secara instan membakar senjata abadi palsu kelas atas menjadi ketiadaan. Pada awal 60 tahun yang lalu, api Hongmeng melahap api peri kuno. Setelah memasuki Xiao Cheng tingkat ke-9, sekarang melahap api merah. Dalam sekejap mata, setelah 50 tahun lagi di menara, ketika api Hongmeng menelan api merah, ukuran melonjak hingga 1200 kaki, memancarkan nafas puncak tingkat ke-9. Ia memiliki kekuatan teror untuk membakar senjata abadi palsu terbaik menjadi ketiadaan. Anda harus tahu bahwa senjata abadi palsu terbaik mengacu pada senjata abadi terbaik di mulut biarawan daratan. Sekarang Tan Yun adalah yang terkuat di tubuh Tuan Hongmengnya. Saat dia memasuki tubuh api Hongmeng, dia memiliki kekuatan mengerikan untuk merobek senjata peri tingkat rendah yang sebenarnya dengan tangan kosong. Datang! Tan Yun merentangkan telapak tangannya rata. Tiba-tiba, nyala es Hongmeng setinggi 1000 kaki dan nyala api Hongmeng setinggi 1200 kaki berubah menjadi 2 sinar cahaya dan mengebor ke tengah telapak tangan kiri dan kanannya masing-masing. Bas! Rambut Tan Yun berkibar. Dalam sekejap, kolom cahaya spiritual yang tak terlihat naik dari menara suci Linglong menuju langit salju yang luas. 30 juta li, 80 juta li, 90 juta li, tidak berhenti sampai 110 juta li. Seperti yang kita semua tahu, indera spiritual tingkat 9 alam eklosion biasa dapat mencakup radius 100 juta li. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Tapi 10 juta mil lebih. Itu berarti jiwa Tan Yun 10% lebih kuat dari alam eklosion biasa. Tan Yun tiba-tiba mengangkat alisnya dan menyingkirkan indera spiritualnya, nada samarnya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Klan Zhongli dan 3 keluarga besar yang tersembunyi, sekarang saatnya untuk menyelesaikan dengan Anda, keluhan di antara kami. Pada saat ini, tiba-tiba, suara hormat Tuoba Yingying terdengar di luar menara. Tuan, seseorang dari istana Liu Tianxuan telah datang ke Laut Salju Tianqi. Hah? Tan Yun mengangkat alisnya, bangkit dan terbang keluar dari menara suci. Dia terbang ke udara dan mendarat di depan Tuoba Yingying di puncak Gunung Zhongnanshan. Yingying, selamat atas promosimu ke tingkat ke-4 eklosion. Tan Yun memuji dan berkata, di mana orang itu? Tanpa menunggu Tuoba Yingying berbicara, sebuah suara tua yang bergengsi terdengar, Kepala Sangsi, saya Tangkong Penatua tertinggi dari Istana Mendalam 6 Surga, Tuan Istana saya, biarkan aku datang untuk mengatur kamu untuk melakukan sesuatu. Saat ini, di barisan perlindungan gunung, Tan Yun dapat melihat Tangkong di luar barisan, tetapi Tangkong tidak dapat melihat pemandangan apapun di barisan perlindungan gunung. Tan Yun terus melepaskan kesadaran roh. Ketika kesadaran roh menyelimuti wilayah laut-lautan salju Tianqi dengan radius 100 juta li, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di luar angkasa kecuali Tangkong di tingkat 5 eklosion, dan berkata sambil mencibir, tepat pada waktunya. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang ke Zhongnanshan dengan kecepatan yang sangat cepat, menembak ke arah pulau ke-18. Pada saat ini, Tangkong di atas laut tidak senang, dan nadanya tinggi dan dingin. Kepala Sangsi, aku sedang berbicara denganmu. Menusuk. Suara Tangkong jatuh. Tiba-tiba, ketika tirai depan tampak robek secara paksa, bayangan putih tiba-tiba terbang keluar dan berubah menjadi Tan Yun dengan jubah putih. Tangkong memandang Tan Yun dan tercengang. Kemudian dia seperti memikirkan sesuatu. Wajahnya pucat pasi, berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Untuk apa kamu lari? Berhenti. Ketika suara Tan Yun terdengar, dia mengambil langkah dan melompati kekosongan 20.000 li, menghentikan Tangkong dari langit bersalju. Kecepatan yang sangat cepat. Tangkong berteriak. Dia baru saja melarikan diri ribuan mil ke kiri. Tiba-tiba, telapak tangan di hadapannya tumbuh semakin besar. Plak. Tapi setelah Tan Yun menyusul Tangkong, dia menamparkan wajah kanan Tangkong. Engah. Tangkong mengeluarkan seteguk darah.
tubuhnya tersapu jauh ratusan mil. Tanpa menunggu tubuh Tang Kong berhenti, Tan Yun melintas dari sisi Tang Kong, menamparkan wajah kirinya tanpa berkata apa-apa. Engah. Tiba-tiba, gigi busuk dan darah bercampur menjadi satu dan menggembung. Mata Tang Kong penuh dengan kengerian dan 7 lubangnya penuh dengan darah. Setelah dipompa sejauh puluhan ribu kaki, dia berdiri dengan gemetar di udara, bengkak seperti kepala babi. Tan Yun berdiri di udara, menjulurkan jari, menunjuk ke Tang Kong di luar kekosongan 80.000 zang, dan berkata dengan lemah, berguling ke sini. Tuan Sekte Tan tenang, lelaki tua ini akan pergi. Kata Tang Kong, tiba-tiba meraung, orang tua itu akan pergi dari leluhurmu. Berdengung. Ketika kekosongan bergetar cahaya putih menyala dari cincin langit dan bumi Tang Kong. Segera, benda berkilauan dan tembus pandang seperti perahu roh keluar dari udara tipis di depannya. Suara mendesing. Kemudian Tang Kong menyapu dengan kecepatan tinggi. Perahu peri yang benar-benar rendah. Pupil Tan Yun menyusut, tubuhnya berubah menjadi ribuan kaki api, menembus puluhan ribu kaki kekosongan, dan bergegas menuju perahu peri yang lebih rendah. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan bahwa perahu abadi tingkat rendah ini harus diberikan kepada Tang Kong oleh sangguannya. Pada saat yang sama, Tan Yun bertanya-tanya bagaimana pihak lain akan mengenalinya. Dan mengapa pihak lain lari untuk hidupnya ketika dia melihat dirinya sendiri. Tan Yun, kamu tunggu aku, kamu mati. Tang Kong mengeluarkan suara mengancam ketika dia hendak menyapu naik dan turun perahu peri. Tapi saat berikutnya, Tang Kong benar-benar ngeri. Karena saat dia hendak menjarah ke dalam perahu abadi, tiba-tiba tubuhnya digantung, dan kekuatan yang kuat datang dari belakang lehernya. Tapi Tan Yun muncul di belakang Tang Kong, mengulurkan tangan kirinya untuk mencubit bagian belakang lehernya, dan berkata dengan dingin, menjelajahi leluhurku. Kamu harus mencoba kutukan lain. Retakan. Tan Yun berkata, merobek lengan kanan Tang Kong dengan tangan kanannya. Ah, Master Sekte Tan, mohon berbelas kasih. Bersabarlah. Tang Kong berteriak. Tan Yun terbang ke perahu abadi yang membawa Tang Kong, mengangkat kaki kanannya dan bergoyang ke kiri dan ke kanan, menendang lutut Tang Kong. Kaca, kaca. Dalam suara patah tulang yang jelas, lutut Tang Kong pecah, darah memercik dan anggota tubuh yang tersisa terbang bersama. Ledakan. Dengan suara, Tan Yun melemparkan Tang Kong ke De Xianzu, nadanya masih acuh tak acuh, apakah kamu masih berlari? Apakah kamu masih memarahi? Tidak, aku benar-benar tidak berani. Tang Kong menggigil dengan tangan kirinya menopang tubuhnya. Tan Yun berdiri dengan tangan ke bawah dan berkata dengan dingin, pertama, bagaimana Anda mengenal saya? Kedua, mengapa kamu lari ketika kamu melihatku? Ketiga, mengapa kamu datang ke Zhongnan Xianshan untuk menemukan Dong Fang Haoiwei? Mencium pidato itu, Tang Kong memohon, Tuan Tan. Kakek Tan, sudah kubilang. Tolong selamatkan hidupku. Tan Yun segera menunjukkan mata ilahi Hongmeng, mengendalikan Tang Kong, dan berkata dengan suara dingin, beritahu saya 3 pertanyaan yang saya ajukan. Ya, Tang Kong berkata dengan tatapan datar, lebih dari 13 tahun yang lalu, pemimpin istana kami tidak hanya meminta Zhongnan Xianshan untuk menemukan seseorang yang dapat menggunakan susunan pedang pembunuh Hongmeng dan formula pedang pembunuh Hongmeng, tetapi juga istana Wuliangyu. Belum lama ini, istana Wuliangyu mengatakan bahwa seseorang telah menemukannya. Itu adalah Tan Yun, pemimpin sekte suci Huangfu. Oleh karena itu, pemimpin istana kami memerintahkan saya untuk datang dan memberitahu kepala Zhongnan Xianshan, pihak mana yang akan menangkap Tan Yun terlebih dahulu, dan pihak mana yang akan diberikan pil eklosion. Mendengar pidato itu, Tan Yun menahan amarahnya dan berkata, tahukah Anda bagaimana istana Wuliangyu menemukan saya? Itu ibu dari patriark klan Zhongli. Setelah mengetahui bahwa istana Wuliangyu dan Zhongnan Xianshan sedang mencarimu, dia berinisiatif untuk memberitahu kedua kekuatan itu. Wanita tua itu berkata bahwa ketika dia pergi ke Gunung Tianfu untuk menyelamatkan anak cucunya Zhong Lixin, dia melihat susunan pedang dan formula pedangmu, yang persis seperti yang dicari Zhongnan Xianshan dan istana Wuliangyu. Mendengar pidato itu, kemarahan Tan Yun meledak sepenuhnya. Dia meraung, wanita tua,
Jika Anda tidak memberitahu Sang Si Zongnan Xianshan, Ding Xuya tidak akan mengancam saya dengan kota Wang Yue. Aku Tan Yun akan membunuhmu sendiri. Setelah mengaum, Tan Yun berkata dengan marah, katakan, di mana sangguannya sekarang? Dan kamu istana mendalam 6 surga, berapa banyak cultivator yang ada di alam eklosion? Setelah mendengarkan mengatakan bahwa meskipun Tang Kong kehilangan akal sehatnya, matanya yang berdarah masih menunjukkan warna pemujaan. Pemimpin istana kami, baru saja dipromosikan ke tingkat ke-9 eklosion setahun yang lalu, sekarang berlari menuju kesempurnaan agung dari alam eklosion. Istana mendalam 6 surgaku, tahap eklosion sekarang telah mencapai lebih dari 500 orang, di mana tahap eklosion adalah satu tingkat. Tan Yun menyela, katakan saja di atas tingkat 8 eklosion. Tang Kong berkata dengan jujur, ada 72 orang di tahap ke-8, dan 12 orang di tahap 9. Mendengar ini, Tan Yun dan Tuoba Yingying, yang baru saja tiba, terlihat sangat serius. Untuk istana Liu Tianxuan, Tan Yun tidak takut pada orang lain, tetapi sangguannya. Apa yang paling dia khawatirkan sebelumnya telah terjadi sekarang. Tanpa diduga, sangguannya akan memasuki kesempurnaan agung eklosion yang luar biasa. Tan Yun berkata dengan berat hati, sangguan ya, karena dia sudah tahu bahwa aku adalah orang yang dia cari, mengapa dia tidak memimpin orang-orang kuat istana Liu Tianxuan untuk menyerang Huang Fu Shengzong, tetapi biarkan Zongnan Xianshan dan istana Wu Liangyu lakukan. Tang Kong jatuh ke dalam ingatan singkat dan berkata, penguasa istana menyebutkan sebelumnya bahwa kamu adalah orang yang luar biasa di masa lalu. Demi keselamatan, dia menunggu sampai kesempurnaan agung. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, berapa banyak orang kuat di istana Wu Liangyu yang di tingkat eklosion, dan bisakah ada kesempurnaan agung eklosion? Aku tidak tahu, kata Tang Kong. Setelah Tan Yun mendapatkan apa yang ingin dia ketahui, dia memukul kepala Tang Kong. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuoba Yingying mengerutkan kening, dan wajahnya dengan serius. Ketika Tan Yun hendak berbicara, dia mengerutkan kening, tetapi ketika dia melihat terowongan ruang waktu di atas gunung Zhongnan, dia tiba-tiba memancarkan tirai cahaya yang terang. Pada saat berikutnya, Su Yu, keadaan jiwa yang sempurna, keluar dari udara tipis dengan cemas dari susunan transmisi besar di puncak-puncak di bawah terowongan ruang waktu. Di puncak-puncak, Su Yu tampak seperti seorang pemuda. Dia berteriak, Yuner. Setelah 3 napas, Tan Yun dan Tuoba Yingying di depan Su Yu. Ayah mertua Su, apa yang terjadi? Tan Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Yuner, Yingying, semuanya buruk. Su Yu berkata dengan cemas, istana Wu Liangyu mengirim 736 orang kuat di tingkat eklosion untuk mengelilingi pintu keluar alam rahasia Huangfu, alam rahasia peri abadi, alam rahasia abadi, dan alam rahasia Murong. Sekarang sedang menyerang gerbang wilayah rahasia.